Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk feedback research proposal mahasiswa sastra Inggris. Baik, mari kita perhatikan judul berikut ini dari Ahmad Asrori, Liberal Feminism Thoughts on Female Characters in the Novel and Enola Holmes Mystery, The Case of Missing Marquess. Judul ini bagus. Yang penting adalah Anda punya ini ya, source teksnya dalam bahasa Inggris, jadi novel aslinya dalam bahasa Inggris, dan perhatikan ada tulisan atau penelitian berjudul Representasi Feminisme dalam film Enola Holmes Analisis Semiotika. Jadi make sure that your research is different from the one existing. Oke, yang berikutnya adalah punya Sheila Alfarina, Discrimination, Social Class Reflected in the Novel entitled The Girl from the Coast by Pramuji Anantatur. Judul novel ini, bahasa Indonesianya adalah Gadis Pantai, karya Pramuji Anantatur. Karya ini sangat terkenal. Jadi sudah banyak penelitian mengenai novel Gadis Pantai. Saya contohkan ada 3 di sini ya. Konstruksi ketidakadilan gender, feminisme dalam novel Gadis Pantai, The Image of Japanese Woman in Gadis Pantai novel, dan seterusnya. Jadi karena sudah terlalu banyak penelitian tentang Gadis Pantai, dan yang pertama Anda harus punya source teksnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak boleh ya. Jadi Anda tidak boleh menerjemahkan sendiri judulnya gitu. Jadi The Girl of the Coast. Yang kedua, Anda harus mempunyai topik yang berbeda dari judul-judul yang sudah ada. Kalau dilihat dari penelitian tentang Gadis Pantai karya Pram ini sudah terlalu banyak yang meneliti dari aspek social class, dari aspek feminism, dari aspek Japanese woman, gitu, dari aspek gender studies. Jadi saran saya ganti judul, ganti object of study. Yang berikutnya dari Ulfa Husna, judulnya Existentialist Feminism in the Little Woman Screenplay. Nah, ini pertanyaannya adalah mengapa screenplay? Apakah screenplay itu termasuk dalam karya sastra? Jadi karya sastra itu novel, ya, short stories yang termasuk dalam prose, puisi dan drama. Screenplay tidak termasuk dalam karya sastra. Berikutnya Salma Akila, Personality Analysis of the Main Character in Short Story and Mental Suggestion by Kate Chopin. Ada 2 pertanyaan untuk judul ini. Mengapa Anda mengambil personality analysis? Yang kedua, short story saja, apakah tidak terlalu pendek ya? Kalau data penelitian Anda itu sedikit, short story pendek gitu, dan tidak terlalu banyak data terkait dengan personality analysis, maka saya tidak menyarankan ya untuk riset skripsi, karena Anda dituntut untuk punya analisis yang panjang, yang komprehensif dan terhadap satu isu di dalam sebuah karya sastra. Begitu Salma ya. Berikutnya dari Ira Atika Putri, Psychological Impact of Sexual Abuse Experienced by the Main Character of Under Smith Novel, The Way I Used to Be. Nah, ini ada judul penelitian, The Portrayal of Main Character's Persistent Depression, Pictures in the Way I Used to Be by Amber Smith. Jadi Mbak Atika Putri, Anda harus memastikan bahwa
penelitian Anda completely different from the previous studies. Gitu. Yang berikutnya, Rizkia Yuliana, The Woman's Operation in the Novel The Color Purple by Alice Walker. Alice Walker novel yang berjudul Color Purple sudah banyak diteliti ya, baik yang berupa novelnya maupun yang berupa filmnya. So, misalnya sudah ada penelitian Women's Operation in the Color Purple by Alice Walker, skripsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi tidak boleh ya yang sudah judul ini sudah pernah ada gitu di mahasiswa Surabaya, UIN Surabaya. Jadi silakan mengganti object of study-nya. Yang berikutnya Hanin Amalia Sofyanti, Overcoming Trauma with Good Memories in the Release Hujan. Jadi karya sastra berbahasa Indonesia tidak termasuk dalam lingkup studi sastra Inggris ya. So we have to change. Masih ada banyak sekali karya sastra berbahasa Inggris yang bisa Anda teliti. Sekali lagi, Anda boleh lihat di beberapa postingan saya yang tentang sastra Inggris, gitu, yang bisa menjadi referensi untuk dijadikan objek penelitian. Zulmi Zamzami, Semiotic Analysis of Herman Melville's short story about the British Scrivener, A Story of Wall Street. Hanya perlu dipastikan, why do you use semiotic analysis? There is other research on this short story already, so make sure you have different angles, yeah, different perspectives on this object of study. Iqbal Muhlisin, Psychosocial Development, the main character in the early adulthood portrait by John Crocker's Into the Wild 1996. Pertanyaannya adalah, apakah Into the Wild ini karya sastra? Or is it non-fiction? Begitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah ini novel, apakah ini non-fiction. It means that not belong to the literary works or what stories or what is the genre. Ya, itu yang penting untuk ketika Anda membahas Into the Wild. Okay, Gilang Priambodo, the title is Analysis of Manor Farm Social Structure in George Orwell's Animal Farm. George Orwell's Animal Farm has been very popular and there are many research on this object of study, on this novel. So I easily found out many titles using this novel. Society, Sociological Interpretation of Animal Farm. Social Construction of Meaning, Reading Animal Farm in the Classroom. So I think, Gilang, you need to change the object of study or the focus, the theories. George Orwell's Animal Farm is mostly discussed by using a sociological perspective, and there have been many about that. Okay, next, Yolanda Octaviani with the title Ron Williamson's Psychosocial Development as the main character reflected in Innocent Man by John Grisham. So I found out almost the same with this title, Psychological Analysis of the Main Character depicted in John Grisham's novel, The Innocent Man. It is skripsi dari UAM. Jadi
topik yang sama yang sudah pernah ditulis atau diteliti orang lain, tidak boleh Anda angkat lagi ya sebagai judul riset proposal. You have to have a new different ideas. Boleh tetap memakai objek of study yang sama atau berganti. Yang penting adalah topik atau judul yang Anda sampaikan tidak boleh sama dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oke, berikutnya adalah dari Mbak May Fitriana. Judulnya Psychoanalysis, the Ego on Non-Human Character, Bartimaeus from Bartimaeus Trilogy, The Amulet of Samarkand. Ini sangat menarik ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda mau menganalisis the ego of non-human character? Biasanya psychoanalysis itu untuk menganalisis manusia, human. Nah, ini Anda mau menganalisis non-human character. Jadi harus Anda pertimbangkan lagi. Yang kedua, sudah ada penelitian, beberapa tulisan penelitian tentang ini ya, Bartimaeus Trilogy, The Amulet of Samarkand ini. Ada tulisan berbahasa Indonesia, lupa tidak saya masukkan di sini, tapi I have found out similar topic during this Bartimaeus Trilogy, The Amulet of Samarkand. So you need to think it over, Mbak May Fitriana. Okay. The next is Ahmad Jais, Toxic Masculinity Reflected in the Novel Fight Club by Chuck Palahniuk. Ada judul yang mirip, Masculinity and Violence in Chuck Palahniuk's Fight Club. Fighting, Hacking, and Stalking, Toxic Masculinity and the Revolutionary Antihero. So, I think, Mas Ahmad Jais, you need to change the topic. Use the different theory or perspective, reading this Fight Club, or change the object of study, because the same titles has been discussed by many. Okay, next, Ahmad Hussaini, Individuation Process of Non Character in Odessa, Mosbey's Elam. You need to make sure why do you apply individuation process. Is there any individuation process that is that happened to the main character? Okay. Then Lukman, analysis of ego defense mechanism used by the male and female characters in the novel I Want to Eat Your Pancreas. The question is, do you use the novel or the film? Make sure, because there is a novel version and the film version of this one. And the second, why do you use ego defense mechanism? Mengapa kok ego defense mechanism? Mengapa bukan defense mechanism saja? Atau what do you mean by ego defense mechanism? Baik, untuk sementara itu ya feedback untuk proposal yang sudah masuk. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.